semuanya, perkenalkan nama saya Tulus Andre Leonardo. Saya mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Sumatera Utara Angkatan 48. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas atas usaha yang akan saya buat, yaitu Angelo Shoes Laundry. Ini juga sebagai ujian akhir semester untuk mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan. Mengenai latar belakang mengapa saya mengambil usaha ini. Kita tahu bahwa sepatu itu merupakan alas kaki dan alat yang kita gunakan untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari. Saat ini banyak masyarakat yang senang dan sudah membeli sepatu dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tren sepatu yang saat ini menjadi fashion atau salah satu penunjang yang begitu berarti bagi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini rata-rata banyak masyarakat yang sudah memiliki sepatu lebih dari satu pasang. Nah, saya melihat hal ini sebagai peluang untuk saya mengambil bisnis, yaitu usaha jasa pencucian sepatu. Tentunya jasa usaha ini pun akan bermanfaat bagi masyarakat, di mana mereka bisa mencuci sepatunya dan membersihkan sepatunya supaya sepatunya lebih awet dan tetap bisa tahan lama untuk dapat digunakan. Kemudian untuk lokasi usaha sendiri, saya berencana akan membangun lokasi usahanya di Jalan Pembangunan nomor 22 Medan. Nah, untuk logo dari usaha saya yaitu Angelo Shoes Laundry, di mana dengan tagline sepatumu adalah prioritasku. Kemudian jasa layanan yang ada di usaha Angelo Shoes Laundry ini, yang pertama adalah treatment cuci sepatu. Tentunya treatment ini kita sesuaikan dengan kondisi sepatu yang ada dan tingkat kekotoran yang ada pada sepatu tersebut. Di sini ada jasa layanannya untuk deep clean, cuci ekspres, dan one side treatment. Kemudian kita juga memiliki layanan untuk perbaikan sepatu, baik di midsole ataupun outsole. Tentunya ini sering terjadi untuk sepatu-sepatu yang saat ini sedang rusak, sehingga kita perbaiki agar bisa dapat digunakan kembali. Kemudian kita juga punya layanan yaitu repaint atau cat ulang sepatu. Nah, tentunya banyak masyarakat yang saat ini sepatunya sudah usang warnanya. Tentunya ini bukan menjadi hambatan supaya sepatunya itu bisa digunakan kembali. Nah, dengan di repaint atau di cat ulang kembali, tentunya sepatu akan menjadi lebih menarik dan bisa dipakai kembali oleh penggunanya untuk jangka waktu yang lama. Kemudian untuk bisnis model kanvasnya sendiri, saya buatkan ke dalam suatu skema gambar seperti yang saya tampilkan. Di dalam bisnis model kanvas ada 9 elemen yang wajib kita tahu untuk memulai suatu usaha. Nah, saya akan menjabarkannya satu persatu agar kita bisa lebih mengerti. Ada 9 elemen dalam bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segment. Ini adalah salah satu pertama elemen yang ada dalam bisnis model kanvas dan menjadi satu langkah utama bagi seorang yang ingin membangun suatu bisnis. Tentunya ini merupakan ancang-ancang siapa atau target pasar apa yang ingin dicapai oleh bisnis tersebut. Nah, ini juga akan kita sesuaikan dengan layanan atau produk dari usaha yang akan kita buat. Tentunya dengan segmentasi pasar kita akan lebih fokus untuk masuk atau untuk bisa mencari konsumen yang sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Kemudian yang elemen kedua ada value proposition. Value proposition adalah nilai tambah yang dimiliki oleh usaha kita dibandingkan dengan usaha sejenis yang lainnya. Artinya di sini kita harus memiliki perbedaan dari usaha-usaha yang lain supaya masyarakat atau konsumen yang memilih kita betul-betul melihat ada perbedaan yang lebih baik dibandingkan dengan usaha-usaha sejenis yang lainnya. Kemudian adalah channels. Nah, channels ini adalah elemen dalam bisnis model kanvas yang berarti kita harus mempunyai saluran dalam mempromosikan usaha kita, baik itu dalam media sosial, media cetak, ataupun alat-alat yang lainnya yang bisa membantu kita atau menunjang kita untuk bisa mempromosikan dari produk yang kita jual. Elemen yang keempat yaitu customer relationship.
Customer relationship adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan para pelanggan, di mana kita harus membuat strategi supaya para pelanggan yang tadinya sudah membeli produk kita tidak berpindah ke yang lain dan tetap menggunakan produk yang kita jual. Nah, hal apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga mereka? Yaitu kita harus memberikan layanan terbaik, di mana layanan ini bisa didapatkan dari segi harga maupun dari segi produk yang kita hasilkan, sehingga banyak pelanggan yang telah membeli produk kita itu tetap mau untuk membeli produk kita kembali. Kemudian yang kelima adalah revenue stream. Revenue stream itu artinya pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan atas bisnis yang dia buat. Nah, pendapatan ini pun telah dikurangi dengan biaya-biaya maupun beban-beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, sehingga hasil yang akhir setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan beban itulah yang menjadi pendapatan bagi perusahaan tersebut. Kemudian elemen yang keenam adalah key resources. Key resources adalah bagaimana kita mengelola dan membuat strategi untuk mendapatkan bahan-bahan baku dalam usaha kita. Nah, tentunya bahan-bahan baku ini sangat penting supaya bisa menunjang kegiatan usaha kita tetap berjalan. Kemudian ada key activities. Key activities adalah semua kegiatan yang mencakup dengan proses maupun alur untuk dapat supaya usaha kita ini tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada yang ke-8 yaitu key partnership. Key partnership ini adalah elemen penting yang berpengaruh pada konsistensi berjalannya suatu usaha untuk waktu periode yang lama. Partner ini dibuat untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, ini merupakan hal yang wajib untuk menjaga hubungan dengan para pihak-pihak yang berkepentingan atau yang harus kita jaga supaya kelangsungan atas usaha kita ini tetap berjalan dengan baik. Kesembilan yaitu cost structure. Cost structure ini artinya rancangan biaya yang harus kita buat supaya biaya-biaya yang kita buat ini menjadi lebih efisien dan juga tentunya mendatangkan keuntungan yang baik bagi usaha yang kita jalankan. Nah, hal ini penting supaya nantinya tidak terjadi pos-pos biaya atau pembengkakan biaya. Baik, tadi adalah 9 elemen dari bisnis model Canvas yang saya jabarkan pengertiannya. Dari 9 elemen tersebut, kemudian saya masukkan ke dalam usaha bisnis yang akan saya buat, yaitu Angelo Shoes Laundry. Pertama adalah customer segment. Customer segment yang akan saya pakai atau target pasar yang ingin saya dapatkan yaitu adalah untuk anak-anak mahasiswa yang bersekolah maupun teman-teman yang bekerja. Kenapa saya mengambil target pasar ini? Karena mereka selalu menggunakan sepatu untuk kegiatan aktivitas mereka sehari-hari. Nah, tentunya ketika sepatunya kotor, pasti mereka berpikir untuk bagaimana caranya supaya sepatunya betul bisa bersih, sehingga mereka akan menggunakan jasa laundry untuk membuat sepatunya tetap bersih. Kemudian value proposition. Value proposition saya sendiri adalah saya menggunakan layanan yang express. Kemudian layanan saya bisa menggunakan layanan order online, lalu layanan pencucian sepatu dengan variasi treatment yang berbeda-beda. Kemudian harga saya tentunya menjadi harga yang bersahabat. Lalu menggunakan peralatan dan bahan-bahan berkualitas. Tentunya hal ini saya lakukan supaya saya mempunyai nilai yang berbeda dan tentunya hasil dari pencucian sepatu yang saya lakukan menjadi lebih bersih dan lebih baik dibandingkan dengan usaha-usaha sejenis yang lainnya. Kemudian saluran channel yang saya lakukan atau saya buat untuk bisa memasarkan atas produk yang saya jual ini, yang pasti yang pertama adalah lewat media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram. Karena media sosial ini saat ini menjadi media sosial yang paling ampuh untuk bisa memasarkan untuk produk yang kita jual. Kemudian tidak lupa juga saya nantinya akan membuat website sendiri supaya orang-orang bisa melihat produk yang saya jual ini. Nah, yang ketiga tentunya saya membuka kios sendiri dengan harapan orang-orang akan datang langsung ke kios untuk mencuci sepatunya. Kemudian customer relationship yang saya lakukan yaitu yang pertama pastinya tentunya ada potongan harga untuk setiap treatment sepatu yang dilakukan oleh para pelanggan. Akan saya buat menjadi misalkan mencuci 5 kali gratis dengan 1 kali, ataupun ada harga-harga yang
diskon-diskon yang saya berikan kepada pencucian-pencucian yang dalam jumlah banyak. Kemudian saya juga mempunyai layanan antar atau delivery online untuk setiap sepatu-sepatu yang sudah dicuci. Kemudian untuk elemen bisnis model Canvas selanjutnya itu key resources. Di Angelo Shoes Laundry ini saya mempunyai beberapa critical point untuk key resources yang akan saya pakai. Yang pertama yaitu tentu bahan baku seperti sabun untuk sepatu, kemudian sampo untuk sepatu, cat untuk cat ulang sepatu dan sebagainya. Kemudian saya juga akan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis saya ini. Kemudian yang pasti adalah peralatan dan pencucian dari perbaikan sepatu. Nah, untuk revenue stream sendiri adalah hasil langsung jasa pencucian dan perbaikan sepatu maupun hasil dari penerimaan dari acara-acara event yang saya ikuti. Untuk key partnership yang saya akan lakukan yaitu saya menjaga hubungan dengan para supplier sabun pencuci sepatu, kemudian ada supplier peralatan pencuci sepatu, supplier cat pewarna sepatu, dan supplier bahan sepatu, serta media sosial tempat saya nanti akan mempromosikan untuk jasa usaha laundry pencucian sepatu ini. Kemudian key activities yang saya lakukan adalah pencucian sepatu, perbaikan dan melakukan cat ulang sepatu, kemudian kontrol terhadap hasil pencucian dan perbaikan sepatu. Nah, elemen terakhir dalam bisnis model Canvas yang saya terapkan untuk usaha jasa laundry Angelo Shoes Laundry ini yaitu dimana cost structure. Nah, cost structure yang saya rencanakan atau anggaran biaya yang saya rencanakan itu adalah anggaran biaya dalam hal bahan baku, upah pegawai, pembuatan toko, biaya marketing, biaya operasional, biaya peralatan pencucian dan perbaikan sepatu, serta biaya transportasi terhadap layanan jasa antar online yang tadi saya sampaikan pada kolom atau pada elemen customer relationship. Baik, demikianlah penjelasan untuk bisnis model Canvas atas usaha yang akan saya buat, yaitu Angelo Shoes and Laundry. Untuk kata-kata maupun penyampaian dan sikap yang saya lakukan, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kiranya penjelasan yang saya buat ini bisa menjadi bahan atau referensi bagi teman-teman sekalian dalam membuat suatu usaha. Dan yang terakhir, please jangan lupa subscribe ya. Oke, thank you. Bye-bye.